Perkenalkan, nama saya Ramadan, NIM 180. Perkenalkan, nama saya Galis Negara, NIM 170. Perkenalkan, nama saya Amelia Debrasmi, NIM 185. Baiklah, kami di sini kelompok 7 akan menjelaskan tentang artikel. Yang pembahasan pertama definisi dan ciri-ciri teks akan dijelaskan oleh saudari Amelia. Definisi artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang, terutama yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Artikel dapat dipahami sebagai suatu rangkaian karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Menurut Publisin, artikel ilmiah adalah tulisan berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang terstruktur atau sistematis berdasarkan metode ilmiah. Untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan yang ada, artikel ilmiah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu artikel ilmiah hasil penelitian dan non-penelitian. Artikel ilmiah hasil penelitian merupakan artikel yang terikat ruang dan waktu, kemudian ditulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Artikel ilmiah non-penelitian merupakan artikel yang mengacu pada semua jenis artikel yang bukan laporan penelitian. Artikel ilmiah non-penelitian menelaah konsep, teori, prinsip, model, atau produk. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks artikel. Isi dari artikel dibuat berdasarkan fakta. Artikel memiliki sifat faktual secara informatif. Dalam artikel tidak hanya berisi opini saja, namun juga turut didukung dengan berbagai data pendukung dan analisis dari penulis. Berikut ini adalah ciri-ciri dari artikel yang perlu perhatikan. Di antaranya yaitu: 1. Artikel ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Yang kedua, isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. Yang ketiga, artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Yang keempat, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Yang kelima, bersifat faktual, dan informatif. Adapun kaidah kebahasan yang perlu diperhatikan pada saat menulis atau mengidentifikasi sebuah artikel di antaranya yaitu: 1. Kata keterangan, 2. Kalimat aktif, 3. Kata pendukung atau konjungsi. Yang keempat, kata kerja mental, material, dan relasional. Yang kelima, kosakata tambahan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu akan dibahas oleh saudara Galis Negara. Pada Galis saya Yaitu tentang tujuan dan manfaat artikel. Untuk tujuan artikel sendiri dapat dilihat dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu tujuan dari penulis artikel dan tujuan dari pembaca. Berikut ini adalah pembahasan tujuan artikel, diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama itu sarana mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Dan yang kelima atau yang terakhir, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Sedangkan tujuan atau manfaat yang bisa didapatkan oleh pembaca artikel dan informasi: sarana untuk menyampaikan gagasan, sarana untuk mengedukasi, sarana hiburan untuk pembaca. Tujuan penulisan artikel ilmiah dimaksudkan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang, tetapi lebih mengarah pada apa yang diingini dicapai dalam penulisan artikel ilmiah tersebut. Tujuan dalam penulisan artikel ilmiah ada dua, yaitu mendeskripsikan cara menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan dan diteliti. Yang kedua, mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel ilmiah tersebut. Selanjutnya pada struktur artikel. Pada bagian-bagian artikel secara umum adalah bagian awal, pengenalan, batang tubuh, dan bagian akhir. Yang pertama yaitu pengenalan bagian. Ada judul, nama penulis, pengantar, bagian isi, dan juga bagian penutup. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh saudara Ramadan, kami silakan. Adapun syarat-syarat artikel ilmiah, menurut Fatihah menjelaskan bahwa minimal
minimal ada 8 syarat yang harus dipenuhi agar suatu tulisan disebut tulisan ilmiah, yaitu pertama adalah komunikatif, yang kedua adalah perkenalan, yang ketiga adalah ekonomis, yang keempat berdasarkan alasan teori yang kuat. Studi pustaka dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu A. Pustakaan konseptual, B. Pustakaan penelitian. Adapun yang kelima yaitu relevasi dengan disiplin ilmu yang dibahas, yang keenam didukung dengan data yang meyakinkan, yang ketujuh ditopang oleh pustakaan yang mutakhir, yang kedelapan dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya itu cara-cara membuat artikel. Menurut pakar sistem informasi Universitas Dr. Malai Tutut Herawan, tips membuat artikel ilmiah yang baik yaitu yang pertama membuat kerangka tulisan, yang kedua jangan mulai menulis dahulu, yang ketiga abaikan bahasa ketika merencanakan tulisan, yang keempat tulis dan tulis ulang setelah selesai menulis, periksa lagi tulisan Anda untuk memastikan kualitasnya, yang kelima cari pembaca, yang keenam buat judul yang singkat, yang ketujuh pastikan abstrak singkat namun syarat informasi abstrak yang tersebut yang baik terdiri dari 150 sampai 250 kata dan memuat seluruh isi artikel. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Artikel ilmiah adalah tulisan berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang terstruktur atau sistematis berdasarkan metode ilmiah, memenuhi kaidah dan etika ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan yang ada. Artikel ilmiah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu artikel ilmiah hasil penelitian dan non penelitian. Komponen artikel ilmiah hasil penelitian yaitu judul artikel, nama penulis, sponsor, abstrak, kata kunci, pendahuluan, prosedur penelitian, hasil penelitian, bahasa, kesimpulan, saran, dan daftar rujukan. Komponen artikel ilmiah non penelitian yaitu judul artikel, nama penulis, sponsor, abstrak, kata kunci, pendahuluan, bahasa penutup, daftar pustaka. Terdapat 8 syarat yang harus dipenuhi agar suatu tulisan disebut tulisan ilmiah. Baiklah, terima kasih pembahasan dari kami kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.